Kedatangan Nabi Isa alaihissalam menjadi salah satu kejadian penting yang akan berlangsung menjelang akhir zaman. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutus Nabi Isa untuk menumpas Dajjal. Mengapa Allah Subhanahu wa Ta'ala memilih Nabi Isa? Ada 3 alasan Allah Subhanahu wa Ta'ala menugaskan Nabi Isa dalam mengalahkan Dajjal berdasarkan firman-Nya dalam Al-Quran. 3 sebab Allah memilih Nabi Isa untuk mengalahkan Dajjal. Sebenarnya hanya Allah yang mengetahui alasan pasti mengutus Nabi Isa untuk membunuh Dajjal. Meski begitu, dengan merujuk pada beberapa ayat dalam Al-Quran, kita dapat menemukan beberapa alasan yang mungkin mendasarinya. 1. Menegaskan bahwa Nabi Isa masih hidup. Alasan pertama adalah untuk menegaskan bahwa Nabi Isa alaihissalam masih hidup, sebagaimana tercantum dalam surah An-Nisa ayat 159. Tidak ada seorang pun dari ahli kitab kecuali akan beriman kepada Isa sebelum kematiannya, dan di hari kiamat nanti Isa itu akan menjadi saksi terhadap mereka. Ayat ini membantah anggapan bahwa Nabi Isa telah wafat di tangan kaum Yahudi melalui penyaliban. Banyak kaum yang percaya bahwa Nabi Isa telah meninggal, sementara Allah Subhanahu wa Ta'ala menegaskan dalam firman-Nya bahwa Nabi Isa telah diangkat ke langit sebelum kaum Yahudi bisa membunuhnya. Pada akhir zaman, ketika Dajjal muncul dengan segala tipu dayanya dan diikuti oleh kaum Yahudi, kaum tersebut akan bersedia mengakui kepalsuan Dajjal. Tetapi mereka akhirnya akan mengetahui bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mengutus Nabi Isa untuk menghancurkan Dajjal. Saat Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan Nabi Isa untuk mengatasi Dajjal, kaum yang selama ini menuduh Nabi Isa wafat akan menyadari bahwa beliau masih hidup dan menjalankan misi dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menumpas Dajjal beserta pengikutnya. Pada saat itulah Dajjal tidak dapat mengelak lagi, dan Allah menurunkan Nabi Isa untuk mengalahkannya. Pada saat itu mereka tidak akan memiliki peluang untuk melarikan diri. Bahkan jika ada seorang Yahudi yang bersembunyi di balik pohon, batu atau tembok, benda-benda tersebut akan berseru, "Ya Ruh Allah, di sini ada orang Yahudi." Nabi Isa kemudian akan menemukannya. Selanjutnya orang tersebut akan menyerah atau dibinasakan. 2. Mengembalikan Nabi Isa ke bumi. Alasan kedua adalah karena Allah menurunkan kembali Nabi Isa ke bumi untuk menjaga tanah kembali. Sebab manusia yang berasal dari tanah akan kembali ke tanah. Hal ini selaras dengan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang artinya, "Darinya tanah itulah kami menciptakanmu, kepadanyalah kami akan mengembalikanmu, dan dari sanalah kami akan mengeluarkanmu pada waktu yang lain." Surah At-Taha ayat 55. Kemungkinan Nabi Isa alaihissalam diturunkan ke bumi karena ajalnya telah dekat. Nantinya Nabi Isa akan dimakamkan di tanah suci, dan ia akan bangkit bersama manusia lainnya di hari kebangkitan. Para ulama memiliki pendapat yang berbeda mengenai lokasi pemakaman Nabi Isa. Beberapa menyebutkan di Baitul Maqdis, sementara yang lain berpendapat ia akan dimakamkan di samping Nabi Muhammad SAW. Kedatangan Nabi Isa alaihissalam ini bertepatan dengan kehadiran Dajjal yang menyebarkan fitnah di seluruh dunia, bahkan mengaku sebagai Tuhan. Pada saat itu, tidak ada seorang pun dari umat Islam yang mampu melawannya, kecuali Nabi Isa alaihissalam. 3. Memenuhi tugas jihad. Alasan ketiga adalah untuk memenuhi kewajiban jihad sebagai seorang muslim. Nabi Isa alaihissalam sendiri pernah berdoa kepada Allah agar diakui sebagai umat Nabi Muhammad, sehingga beliau diturunkan ke bumi untuk bergabung dengan umat Nabi Muhammad. Keutamaan Nabi Muhammad sudah dikenal sejak masa Nabi Isa, seperti yang dijelaskan dalam Injil dan diabadikan dalam Al-Quran, surat Al-Fat ayat 29. Yang artinya, Nabi Muhammad adalah utusan Allah, dan orang-orang yang bersama dengannya bersikap keras terhadap orang-orang kafir yang bersikap memusuhi, tetapi berkasih sayang sesama mereka. Kamu melihat mereka ruku dan sujud, mencari karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala dan keriduannya. Pada wajah mereka tampak tanda-tanda bekas sujud bercahaya. Itu adalah sifat-sifat mereka yang diungkapkan dalam Taurat, Injil, yaitu seperti benih yang mengeluarkan tunasnya. Kemudian tunas itu makin kuat, lalu menjadi besar dan tumbuh di atas batangnya. Tanaman itu menyenangkan hati orang yang menanamnya. Keadaan mereka diumpamakan seperti itu, karena Allah hendak membuat parah orang-orang kafir.
Allah menjanjikan kepada orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan di antara mereka ampunan dan pahala yang besar. Ketika Nabi Isa alaihissalam turun ke dunia, Dajjal telah muncul di tengah umat manusia, menebar fitnah dan kebohongan. Sebagai seorang muslim, Nabi Isa alaihissalam memiliki kewajiban untuk berjihad, melawan Dajjal dan mengalahkan para pengikutnya. Turunnya Nabi Isa alaihissalam menjadi salah satu tanda besar menjelang hari kiamat, yang menandakan dekatnya akhir zaman. Nabi Isa alaihissalam yang masih hidup di langit akan diturunkan oleh Allah dalam keadaan hidup ke bumi. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surah Az-Zukhruf ayat 61, sesungguhnya dia Isa benar-benar menjadi petanda akan datangnya hari kiamat. Oleh karena itu, janganlah sekali-kali kamu ragu tentang kiamat. Itu dan ikutilah petunjukku, ini adalah jalan yang lurus. Menurut Al-Quran dalam surah An-Nisa ayat 159, saat Isa kembali, setiap ahli kitab akan beriman kepadanya sebelum wafatnya. Allah berfirman yang artinya, tidak ada seorang pun di antara ahli kitab kecuali beriman kepada Isa menjelang kematiannya. Pada hari kiamat, dia akan menjadi saksi mereka. Dalam sebuah hadis, Nabi Muhammad SAW menyampaikan bahwa saat fitnah Dajjal mencapai puncaknya, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menurunkan Nabi Isa alaihissalam di Menara Putih di sebelah timur Damaskus. Rasulullah SAW bersabda, Isa akan turun pada Menara Putih yang ada di timur Damaskus. Nabi Muhammad SAW juga menggambarkan bagaimana rupa Nabi Isa saat ia turun. Beliau menyebutkan bahwa Isa akan turun dengan penampilan yang khas, perawakan sedang, kulit putih kemerah-merahan, rambut yang terlihat basah seperti habis dicuci. Rasulullah SAW bersabda, antara aku dan Isa tidak ada seorang pun nabi, sesungguhnya dia pasti akan turun. Apabila kalian melihatnya, maka kenalilah dia. Dia seorang laki-laki yang berperawakan sedang, kulitnya putih kemerah-merahan. Dia mengenakan 2 kain mahrudah, diwarnai dengan za'faran, dan seolah-olah kepalanya meneteskan air, padahal dia tidak terkena basah. Rasul juga menyebutkan dalam hadis riwayat Abu Dawud bahwa Nabi Isa alaihissalam akan hidup di bumi selama 40 tahun, kemudian wafat dan jenazahnya akan disolatkan oleh kaum muslimin.